pendapatan dari bug bounty itu katanya bisa sampai $1.000. Lebih sih Mbak. Waduh. Ada beberapa program yang bayar sampai $30.000 ada. Temen sih pernah hampir dilaporin polisi gara-gara itu. Karena dia ya asal nyomot langsung ngelaporin, merekanya loh kita nggak minta dicariin, ngapain nyariin, kita punya tim sendiri kan. PlayNet, it's time to play the game. Are you ready? Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Jufri, saya Junior Lead Pentester sekaligus Business Owner di Jawa Tengah. Oke, kita mulai dari statement pertama. Ada yang bilang katanya nggak semua perusahaan butuh pentester. Lebih mahal ngebersihin masalah daripada mencegahnya sih Mbak, lebih ke situ sih. Kalau mamanya dibilang nggak semua butuh pentester, ya kedepannya kan nggak tahu kita gimana. Ketika data bocor atau gimana, ya impactnya kelihatan ada dari pelajaran-pelajaran perusahaan sebelumnya yang pernah datanya bocor, ya keadaan sahamnya gimana kan kelihatan. Mungkin lebih mudah mencegah daripada mengobati sih, lebih gitu. Lebih baik mencegah ya, kalau udah mengobati mahal langsung. Pasti mahal. Oke, ada juga nih yang bilang kalau misalnya bikin kombinasi password yang susah, itu tuh cukup buat mencegah hacker yang bisa bobol akun kita. Sekarang ada banyak sistem password kan, ada 2FA, ada ya phone number, OTP, dan kalau ditanya itu bisa di bypass. Ada beberapa aplikasi yang masih bisa di bypass. Yang OTP phone number itu aku pernah dapat kasus juga pun masih bisa di bypass. Jadi kalau phone number pun kadang-kadang masih perlu ada yang lebih lagi selain password dan phone number. Masih harus ada 2FA lagi. Lebih ke situ sih. Kalau ada yang ngomong gitu ya silahkan tunggulah biasanya. Oke. Yang ketiga ada statement yang bilang nih, biasanya kalau IT people mungkin yang pada belum tahu, katanya hacker sama bug hunter sama aja. Hacker, kalau dibilang hacker tuh kedengarannya konotasinya lebih ke negatif. Kalau bug hunter tuh masuknya ke white hat hacker atau biasa disebut ethical hacker juga. Kalau hacker yang biasa disebut di masyarakat kayak Bjorka dan lain-lain itulah, itu disebutnya black hat hacker. Jadi dia nggak ada tujuan baik untuk melaporkan, dia lebih tujuannya untuk mengekspos atau merusak sebuah data atau website aplikasi tersebut. Berarti sama-sama hacker sebenarnya, tapi beda warnanya ya? Iya, beda warnanya. Yang sesuai. Oke. Katanya belajar bug hunting itu susah. Belajar apapun susah sih kalau nggak niat kan, tergantung keniatannya. Kalau ditanya susah mungkin lebih butuh proses ya, nggak secepat belajar yang lain lah. Karena kan di bidang yang kita lakuin lebih nganalisa sebuah data, nganalisa sebuah aplikasi, effortnya lebih banyak daripada nganalisa hal lainnya lah. Kalau mamanya ngerasa nggak ini bug hunter ya susah, cuma tergantung niatnya aja. Semua pelajaran susah. Iya, semua pelajaran susah. Di dasarnya. Oke, katanya nih ada perusahaan yang sebenarnya nggak suka kalau kita ngelaporin banknya. Ada bank di perusahaan tersebut, benar nggak sih? Kalau ditanya mana sih perusahaan yang suka dilaporin, kalau ini ada celah nih kita bisa ngakalin perusahaannya, lebih ke gimana kita cara ngelaporinnya. Dan biasanya kalau sebagai bug hunter kita approach dulu salah satu IT lead-nya mereka atau head of security-nya. Kita tanyain, bisa nggak kita analisa aplikasi mereka itu sebelum kita terjun ke sana. Kalau kita salah-salah terjun ya nggak semua, nggak semua, bener-bener nggak ada yang suka aplikasinya diobok-obok asal-asalan. Tapi pernah ada nggak kan Jupri pengalaman kayak gue nggak mau gitu? Temen sih pernah hampir dilaporin polisi gara-gara itu. Karena dia ya asal nyomot langsung ngelaporin, merekanya loh kita nggak minta dicariin, ngapain nyariin, kita punya tim sendiri kan. Ya itu kan tergantung, mungkin dia salahnya nggak ngomong dulu ke sana, ya kayak ngobrol dulu bilang apa boleh izin buat nyari di tempatnya mereka, lebih ke situnya sih. Oke, nah ada nih aku pernah baca ada yang bilang katanya bug hunter dikasih ucapan terima kasih aja udah seneng alias 2M. 2M, iya betul. Bener atau benar? Kalau dibilang seneng sih enggak sih Mbak ya. Lebih bug hunter tuh kan kegiatannya bug bounty. Bounty itu kan dapat hadiah ya. Kalau makasih itu dihitung hadiah ya. Wah, susah ya. Mau minum Starbucks bilang makasih kan nggak bisa kan ya. Tapi katanya daripada nggak dibilang makasih sama sekali sama perusahaannya, yaudah deh kalau aku mendingan makasih aja. Emang bener ada perusahaan yang Ada beberapa perusahaan yang kita ngelaporin, mereka langsung benerin, habis itu udah nggak ditanggepin sama sekali, lebih kayak udahlah, mereka nggak apa-apa, udahlah. Padahal impactnya kan takutnya nanti ada orang nakal lagi di lainnya di sana, apalagi
orang emosi lebih ke perusahaan sana itu sih. Oke, kalau misalnya tadi bilang 2M aja, tapi sekarang ada juga yang bilang kalau pendapatan dari bug bounty itu katanya bisa sampai $1.000. Lebih sih mbak. Waduh. Ada beberapa program yang bayar sampai $30.000 ada, 10.000 ada, 5.000 ada, tergantung kerentanan yang didapetin sih. $1.000 aja 15 jutaan kira-kira. Berarti memang sumber cuan bisa dari sana ya? Betul sih. Oke, yang terakhir nih, katanya ya kesalahan atau pelanggaran kecil di IT security itu sebenarnya nggak akan mengganggu sistem yang besar. Itu benar atau enggak? Kalau dari kesalahan kecil itu membantu kesalahan yang lain yang nggak kelihatan lanjut ke step berikutnya. Jadi biasanya celah-celah severity low itu nggak diterima kan dunia bug bounty kan. Tapi kalau di pentester kan lebih keterima. Celah yang low itu digunain buat chain ke celah selanjutnya itu sih. Oke, thank you so much Kak Jufri sudah hadir di Playnet. Hai, aku Muhammad Jufri, seorang pentester. Kalau mau belajar cyber security di CourseNet aja. Playnet, it's time to play the game. Are you ready?